Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzil fadail wal karamat. Wa ba'du. Shaimin shaimat, muslimin muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan kepada kita nikmat sampai pagi ini kita mendapatkan udara segar, nafas kehidupan di hari yang mulia, di antara hari yang mulia di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan semua di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah online kali ini berbeda daripada hari-hari yang lainnya, di mana kita sekarang ketika santai di Taman Iringwitu dan alhamdulillah bertemu dengan Mas Nur Hamzah SSM Hum. Tidak diragukan lagi, banyak orang yang kenal beliau di Barito Selatan. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Sabahul nur insyaallah. Ini kita mau bincang-bincang santai di bulan Ramadan ini. Yang jelas tema pembicaraan kita tak jauh lah dari iman, ya kan. Kalau bisa dikatakan ngopi ya ngopi, tapi puasa nggak bisa ngopi kan. Ngobrol perkara iman. Gini Mas Hamzah, menyikapi fenomena atau realita di lapangan di bulan Ramadan. Banyak orang berpuasa. Puasa kan ibadah mahdhah, ya kan. Puasa ibadah mahdhah. Tapi ternyata orang berpuasa tapi sense of sosialnya itu lemah begitu kan. Jadi kayak simpati terhadap orang-orang du'afa wal mustad'afin ini kurang. Bagaimana Mas Hamzah dalam kehidupan sehari menilai keadaan masyarakat seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa fenomena puasa tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun ini kita kena yang namanya musibah adalah COVID-19 atau COVID-19. Ini adalah sebuah realitas sosial, ujian Allah yang diberikan kepada umat Islam. Betul. Tapi umat Islam menghadapi ujian ini ya artinya tidak terlalu berat lah. Bagaimana ujian-ujian yang diberikan kepada para nabi-nabi dahulu sangat dahsyat dan berat. Dan inilah yang harus kita lakukan. Memang kalau puasa ini kebanyakan masyarakat memang kalau kita mengutip ayat tentang puasa, bahwa puasa itu kan nanti intinya tentang la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya kata la'alakum tattaqun ini kan bahwa puasa ini ada beberapa tingkat yang harus dimaknai. Artinya kepada orang-orang yang takwa, kemudian kepada orang-orang yang awam, kemudian kepada orang-orang yang khusus. Bahwa ketika kita puasa itu harus mencapai tentang derajat takwa. Takwa inilah yang harus kita capai derajat. Artinya kita akan dapat nusratullah, pertolongan kepada Allah. Dan makanya setelah puasa ini kita mengalami sehari-hari. Dalam 30 hari ini adalah ritual puasa. Bahwa umat Islam merasa gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Mereka karena bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, keterbatasan pemahaman seakan-akan Ramadan itu cuman ibadah mahdhah saja. Seperti kita sampaikan di depan tadi, cuman puasa, baca Al-Quran, sholat udah begitu kan. Padahal lebih luas lagi kan Mas ya. Termasuk tadi sampean sampaikan untuk mencapai takwa. Takwa itu kan berarti kan dalam artian yang sudah kita pahami definisinya itu mengerjakan segala bentuk perintah, menjauhi segala bentuk larangan. Silaturahim juga bagian dari perintah dan sunnah Rasulullah. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita kurang paham tentang makna daripada takwa itu sendiri, ya kan. Takwa itu kan ya meningkatkan, mengerjakan segala bentuk perintah, menjauhi segala bentuk larangan. Apa saja yang menjadi perintah ya harus dilaksanakan. Silaturahim perintah. Kemudian kalau kita lihat tadi di masyarakat kita kurang banyaknya ya keinginan untuk membantu orang lain, atau paling tidak risau Mas ya. Risau, rasa gimana sih risau itu, gimana maksudnya risau itu? Risau itu artinya ya tentang maksudnya prihatin lah dengan kondisi saat ini, bahwa umat Islam itu ketika puasa harus ada kesadaran kritis, artinya kesadaran sosial terhadap
Betul. Persoalan-persoalan hidup Ya, masyarakat. betul. Sekarang ini kan ya maaf ya, banyak orang Islam itu hanya Islamnya saja. Ketika puasa ikut puasa, tapi menjalankan syariat kurang. Ada Iya. beberapa aspek ya. Ada orang puasa tapi tidak menjalankan ibadah 5 waktu. Itu Ya, juga sholatnya muncul. enggak Ya, ya. Itu fenomena juga itu. ya, itu Itu juga bahkan ibadah mahdhahnya saja enggak sempurna kan? Iya. Apalagi ibadah ghairu mahdhahnya, apalagi ibadah sosial dan kesalehan sosial dengan kesalehan individual itu lebih tinggi kesalehan sosial mungkin pahalanya daripada kesalehan Iya. individual. Kadang-kadang kita takwa kepada Allah, Ya, tapi tapi kita tidak baik kepada manusia. Nah, ini ya Padahal- habluminallahnya bagus Iya, katanya kan? iya. Habluminanasnya tidak bagus. Iya. Betul. Menarik sekali para pemirsa, mohon maaf saya cut sebentar Bang Mas Hamzah. Ini menarik di lapangan, memang fenomena seperti ini kita lihat contoh ya Mas ya. Mungkin bagaimana tanggapan sampean sebagai tokoh masyarakat dan luar biasa orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ilmu agamanya mumpuni, di masyarakat ini juga aktif sampean khususnya di organisasi apalagi di Bawaslu. Bagaimana sampean sebagai tokoh masyarakat nih menilai? Sekarang ada orang yang ya masih ada aja mungkin yang buka warung di siang Ramadan begitu kan. Dia dan uniknya dia itu puasa. Tapi dia buka warung dari pagi ya. Artinya kan orang boleh makan di situ, tidak dilarang makan di situ, bahkan mau bungkus atau mau makan silakan, bahkan mungkin kasih tenda, horden atau bahkan terpal untuk nutupin pelanggan yang lagi makan di situ untuk menyembunyikan. Nah, bagaimana menurut sampean nih? Secara dari saya segi tinjau sosial ya. dari aspek sosial aja. Iya, Bahwa puasa ini kan kewajiban seorang muslim betul. dan dia ingin melayani kepada setiap manusia atau Betul. setiap insan. Tetapi di dalam ajaran Islam kan sudah jelas kalau kita puasa disuruh menghormati orang yang puasa. Betul. Kalau ketika dia membuka warung sebenarnya tidak etik lah. Artinya kalau dengan kaidah mereka itu ketika membuka warung ini artinya percaya nggak kepada Allah. Allah kan sudah jelas ada rambu-rambu bahwa puasa ini untuk menuju ketakwaan. Berarti kita membiarkan orang untuk melakukan dosa. Padahal ada sebuah hadis ya, mungkin saya riwayatnya lupa, bahwa barang siapa yang sengaja pada hari bulan Ramadan siang hari. tidak puasa dengan sengaja, maka dosanya tidak akan diampuni. Itu kan sudah jelas. Mereka seolah-olah tidak ada ketakutan, padahal Al-Quran kan sebagai hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seharusnya kan mereka ada sholat, ada zakat, dan kemudian ketika menganggap, memang saya pernah temui, kenapa Pak Bu sampean itu buka warung ketika bulan puasa, mereka saya ini kan untuk berinfak kepada manusia yang membutuhkan makan. Ini dipelintir ya kan. Jadi seakan-akan dia merasa soleh secara sosial. Ya kan, dipelintir. Dia katanya mau bukakan orang, ngasih orang yang lapar, ngasih anggap aja berinfak. Berinfak, ya membantu orang, memberikan jasa untuk menyiapkan makanan bagi orang yang nggak puasa. Tapi kan ternyata yang datang ke sana bukan hanya orang yang punya udzur syar'i, misalkan ibu hamil, orang yang sakit, bayi, tidak. Yang datang ini semua dan ini diterima semuanya. Ya memang kita boleh tidak puasa ketika ada udzur syar'i, betul, safar, hamil atau mungkin sakit. Ini kan tidak ada udzur. Orang yang tidak puasa tiba-tiba maaf ya, mereka mungkin ada orang muslim nggak puasa, mereka ada warung buka, walaupun dibukanya remang-remang aja mereka masuk, melayani. Kalau menurut saya hal itu ketika dia melayani kepada umat Islam yang seharusnya puasa karena mereka tidak punya udzur, tidak dalam perjalanan. Kalau di kota Buntok aja ya mungkin amaliyahnya rodun itu ditolak. Berarti sama dengan tidak saleh secara sosial sebenarnya. Jadi tidak saleh secara sosial begitu. Waduh, luar biasa ini Mas bincang kita. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, luar biasa bincang-bincang kita kali ini. Memang sebanyak PR kita, pekerjaan rumah kita atau tugas-tugas kita ya dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan itu ya memang sering kita sampaikan itu. Memang kalau amar ma'ruf mudah ya. Ngajak orang sholat ya kan,
ngajak berjamaah, ngajak ngaji itu lebih mudah, cenderung mudah. Nahi munkar kayak mereka yang punya warung itu, ya. Aparat juga hari ini ditegur, besok balik lagi, ya kan. Kadang-kadang aparat juga nggak tega, mereka bilang ini kita ini cari makan, ini urusan perut kita, tolonglah urus yang lain. Jadi ya serba salah, aparat juga ada yang muslim, ada yang nggak muslim, tapi ya itu tadi agak beratnya nahi munkar itu karena kita melarang, ya kan, larangan. Sebenarnya kan saya melihat teman-teman di hulu sungai, teman-teman perantauan itu bagus. Mereka berdagang itu atau tijarah itu kan. Malah bulan Ramadan libur. 9 bulan aja cukup lah. Betul. Yang 1 bulannya adalah untuk Ramadan. Untuk ini bertakwa kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah dalam bulan puasa. Sebenarnya kan bulan puasa ini kan bulan Al-Quran. Kita perbanyak zikir, perbanyak berdoa, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak baca sholawat dan lain-lain. Seharusnya dilakukan itu karena walaupun mereka itu puasa, tapi dia melakukan tijarah, perdagangan, karena mungkinlah karena mumpung panen kan, kalau bulan puasa ini kan banyak orang butuh, tapi kan bisa dilakukan di sore hari menjelang buka puasa. Tapi mereka banyak berbuka. Seandainya di Barito Selatan atau di Kota Buntok ini ada yang berani mencoba mereka untuk mensikapi bahwa di bulan Ramadan itu dilarang berbuka warung atau dengan instruksi lah bupati atau ketua DPR atau apa, mereka bisa, karena ya walaupun kita di Buntok itu bukan menerapkan syariat Islam, tapi menerapkan hukum nasional, sebenarnya bisa aja. Sebenarnya begini, kalau setahu saya tuh aturan sudah ada, peraturan sudah mengikat, tetapi ya ini yang memang nakal. Jadi memang saat ini kita berbicara untuk mengetuk hati para pembisnis, para pengusaha warung atau rumah makan, agar tentunya lebih memperhatikan lah etika di bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya dibuka take away, misalnya kan drive thru lah kalau istilahnya kan. Artinya kalau bungkus boleh gitu. Kalau makan di situ seakan-akan memang menyakiti perasaan kaum muslimin yang lainnya, walaupun yang makan yang non muslim. Tapi ini kurang etikanya. Tapi tentunya tergantung kepada pribadi masing-masing lah. Aturan selalu ada, ya kan. Aparat juga sudah bertindak sebenarnya, tapi kalau setiap hari kan nggak mungkin aparat berapa jumlahnya, sementara pelaku pembisnis ini juga berapa jumlahnya. Jadi intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, intisari puasa, tujuan utama puasa adalah bertakwa. Sementara kalau melakukan hal-hal yang tidak pantas, berarti dalam tanda kutip dia tidak saleh secara sosial, dalam artian dia tidak bertakwa. Nah, kira-kira pembicaraan kita cukupkan sampai di sini partnya. Nanti kita sambung lagi pada part selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mas Hamzah yang mau mampir di sini bersama kita dalam tausiah online bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.